Kita sama-sama menunggu seperti apa hasil rapat dari The Fed di pekan depan. Ekspektasi Anda seperti apa? Tentu saja kami dari Sukor Sekuritas mengekspektasikan bahwa di bulan Desember ini tentu saja akan ada penurunan suku bunga sebesar 25 basis point dari angka 4,5% ke area 4,25%. Dan tentu saja ini akan diikuti oleh penurunan suku bunga Indonesia dari 6% ke 5,75%. Kenapa kita bisa memprediksikan seperti itu? Karena kita melihat bahwa saat ini inflasi di Amerika Serikat masih di kisaran area 2,3%. Padahal kita tahu sendiri The Fed selalu ingin suku bunga di Amerika Serikat sana berada di range di bawah 2%. Oleh karena itu kita sangat optimis bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga yang diikuti oleh Bank Indonesia. Baik, tapi kita tahu sendiri nilai tukar kita ini cukup tertekan, bahkan sekarang masih di 15.800-an. Apakah menurut Anda ini menjadi pertimbangan juga bagi Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga? Tentu saja menurut pandangan kita, kenaikan rupiah ke area 15.900 ini adalah hanya efek sementara saja. Karena memang kita melihat outflow dari asing dari Indonesia cukup signifikan beberapa bulan terakhir ini. Terutama kita melihat karena yang pertama terpilihnya Donald Trump di Amerika Serikat sana. Tentu saja hal ini dikarenakan Donald Trump ini diperkirakan akan memperkuat ekonomi di Amerika Serikat sana. Secara jangka pendek tentu saja ini berdampak asing yang banyak melakukan aktivitas taking profit di negara berkembang salah satu Indonesia untuk kembali ke Amerika Serikat sana. Yang mengakibatkan US Treasury saat ini yieldnya berada di kisaran area di atas 4%. Tapi tentu saja efek ini tidak akan dalam jangka panjang. Mengapa demikian? Dalam jangka pendek kita prediksikan akan ada window dressing di Indonesia. Karena yang pertama kita melihat bahwa debt ceiling di Amerika Serikat sana sudah mentok di bulan Januari nanti. Sehingga tentu saja Amerika Serikat tidak akan mengissue bond lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua kita juga melihat bahwa ada tendensi bahwa The Fed akan melakukan buyback US Treasury yang mengakibatkan dalam jangka pendek US Treasury yield bisa berada di bawah 4%. Dan tentu saja kita juga melihat kebijakan jangka panjang dari Donald Trump itu sendiri. Di mana Donald Trump selalu menggembar-gemborkan bahwa dia akan mempertahankan harga minyak atau menjaga harga minyak keep low untuk menjaga inflasi tetap rendah. Dan yang kedua dia walaupun akan melakukan cut terhadap pajak yang mengakibatkan defisit APBN Amerika Serikat akan lebih besar. Tapi dia ini juga akan kebijakan kaitan mengenai buyback dari sisi obligasinya juga akan dilanjutkan lagi. Sehingga tentu saja ini akan mengakibatkan yield dari US Treasury akan menurun dan tentu saja ini akan cukup baik buat pasar modal Indonesia. Baik, ini menarik sekali bicara keterkaitan dari kepemimpinan Donald Trump di Januari 2025 nanti, apalagi kalau dikaitkan dengan pemangkasan suku bunga. Tadi kalau Ko Bernard sampaikan masih ada peluang untuk pemangkasan di akhir tahun ini. Tapi bagaimana dengan seterusnya? Apalagi sebelumnya juga kita sudah mendengar Jerome Powell menyampaikan bahwa pemangkasan yang mungkin tidak akan seagresif sebelumnya. Pendapat kita berbeda ya dengan pendapat pasar. Kita yakin bahwa tahun depan US rate di Fed rate masih akan turun kurang lebih 100 sampai 150 basis point yang akan diikuti penurunan BI rate juga. Dikarenakan mengapa? Karena kita melihat bahwa di era kepemimpinan Donald Trump ini dia akan banyak melakukan buyback obligasi, di mana ini akan berdampak terhadap yield obligasi yang turun dan juga kebijakan beliau yang menjaga ekonomi lebih stabil. Dan ini juga akan diikuti dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Seperti dia yang akan lebih cenderung untuk tidak pro terhadap perang. Yang akan mengakibatkan harga minyak lebih stabil. Kemudian harga-harga energi juga akan lebih stabil. Dan tentu saja ini akan berdampak terhadap harga pangan yang stabil. Yang mana ini akan menguntungkan negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga ketika nanti Fed rate turun, kemudian US Treasury yield akan turun, ini akan berdampak positif untuk pasar Indonesia. Indonesia saya yakin di tahun depan akan kembali masuk, asing akan kembali masuk ke Indonesia, pasar modal kita kembali bergairah, dan issuance obligasi maupun saham juga akan kembali meriah di Indonesia. Baik, 100 hingga 150 basis point di tahun depan. Lalu bagaimana dengan Bank Indonesia? Apakah kita juga bisa melakukan pemangkasan sebesar itu? Kalau pandangan saya kita akan mengikuti pemangkasan sebesar itu. Karena mengapa? Karena tentu saja kita melihat bahwa Pak Prabowo ini mencanangkan pertumbuhan ekonomi di atas 7-8%. Tentu saja ini merupakan angka yang sangat optimistis dan saya yakin Pak Prabowo ini juga bisa
mencapainya. Mengapa demikian? Karena kita melihat bahwa kebijakan Pak Prabowo ini sangat positif. Yang sebelumnya kebijakan Pak Jokowi ini sangat pro terhadap infrastruktur keras, seperti contohnya jalan tol dan pembangunan fisik lainnya. Tetapi Pak Prabowo ini cenderung untuk pengembangan ekonomi, di mana kita terlihat dari akan adanya program makan siang dan susu gratis. Kemudian kita lihat lagi kebijakan kenaikan upah guru 20%, kebijakan kenaikan UMR 6,25%. Dan berbagai kebijakan lainnya sangat menguntungkan masyarakat, terutama meningkatkan daya beli atau buying power masyarakat. Di tengah buying power atau daya beli masyarakat kali ini yang sangat tertekan. Tentu saja dengan pertumbuhan ekonomi di kalangan menengah ke bawah ini akan sangat menopang pertumbuhan konsumsi Indonesia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi seperti saya sampaikan tadi, Donald Trump ini akan sangat menjaga harga minyak tetap rendah seperti saat ini. Kemudian menjaga harga energi dan bahan pangan. Yang tentu saja ini akan sangat positif terhadap negara berkembang, salah satunya Indonesia. Dan terkait mengenai cadangan devisa Indonesia dan juga kaitannya mengenai trade balance Indonesia itu sendiri, kita masih cukup positif dalam 3 tahun terakhir. Dikarenakan mengapa? Karena adanya kaitannya mengenai ekspor dari komoditas kita seperti CPO maupun kaitannya mengenai batu bara yang masih akan menjadi penyumbang devisa kita. Plus kita juga mendengar bahwa akan ada kebijakan tax amnesty kedua di tahun 2025 ini akan sangat positif terhadap adanya money inflow ke Indonesia, sehingga ini tentu saja akan memperkuat ekonomi kita dan pasar modal kita. Baik, ini menarik tadi Anda sampaikan Pak Bernard, ada potensi dana asing ini mungkin masih akan terus keluar dalam jangka waktu dekat begitu. Kira-kira sampai kapan ini? Apakah memang setelah ada pemangkasan ini kita bisa mulai melihat dana asing akan masuk lagi ke emerging market, atau setelah tahun baru ini juga mungkin masih akan terus keluar? Kalau pandangan saya, setelah cut rate diimplementasikan oleh The Fed, biasanya itu akan mengakibatkan mulainya orang-orang masuk ke pasar saham kita dan ke Indonesia. Oleh karena itu ini tidak lama lagi, karena seperti saya sampaikan tadi, di kaitannya mengenai US debt ceiling di Amerika Serikat saat di bulan Januari ini udah mentok, sehingga udah nggak bisa issue bond lagi, sehingga prediksi saya US Treasury yield akan turun di bawah 4%. Dan ini ketika udah mulai turun di bawah 4%, Indonesia akan terdampak positif. Terutama setelah nanti cut rate diimplementasikan dan Fed juga akan melakukan buyback di US Treasury bond. Baik,